It's a new dawn, it's a new day, it's a new life, it's a new life for me. And I'm feeling good. Woi bro, udah lama banget udah gak ketemu. Hey bro, tunggu, bentar. Dia siapa ya? Mana gua gak ikut namanya lagi. Yoi, apa kabar lu? Baik. Mungkin dia teman biasa sekolah lama gua kali ya. Bisnis tambang lo lancar kan? Ya begitulah. Ini orang, dia kenal gua dari mana? Gile, makin keren aja lu habis pada S2 dari London. Jio sampai gua ngambil S2 dia tahu dong. So, handphone kamu ketinggalan nih. Thanks sayang. Kenalin dia ke Juliet aja, dia pasti nyebut namanya. Oke. Kenalin, ini pacar gua. Halo, nama aku Juliet. Halo, aku. Iya. Senang banget aku bisa ketemu sama kamu. Senang sering cerita soal pacar yang cantik dan ternyata bener aja. It's gua bro. Oh, kamu bisa aja. Kok dia gak bilang namanya sih? Aku tuh sama Snow sahabatan dari kita masih bocil. Bocil, seriusan? Iya, parah banget tuh Mas Nel pas sama temen dekat sendiri. Iya, dulu kita sering main bareng. Woi, masih inget gak bro kejadian kocak pas kita main gundu tuh suka dia ngaruh di Burgot? Oh iya dong, emangnya pernah ya? Oh iya, Tante Rosin sehat-sehat kan? Kangen lo gue sama masakan nyokap lo. Rendang dinosaurus maminya Stan. Mau tau Juliet? Masa? Aku aja belum pernah lo ketemu sama maminya Snow. Mami? Dia sampai tau nyokap gue segala. Fix dia orang penting dalam hidup gue. Gimana ya? Tanya sosmednya. Bro, lo punya Instagram gak? Ada dong. Kita belum follow-followan ya? Yes. Akun IG lo apa? Ketik nama gue aja, nanti gue follow back. Astaga, ya Tuhan, cobaan apa lagi ini? Kok diem? Lo lupa nama gue ya, Snow? Terima kasih banyak Pak Snow sudah meluangkan waktunya. Saya ingin berbicara perihal Elliot, anak Bapak. Ada baiknya Elliot turun kelas kembali ke TK, Pak. Kalau saya boleh tahu alasannya kenapa ya, Pak? Ya masa itu hitungan dasar matematika sederhana aja Elliot gak bisa. Nih saya tes ya. Elliot, kalau kamu punya 5 buah apel terus kamu makan 3, sisa berapa apel yang kamu punya? Ijo. Tuh kan Bapak bisa lihat sendiri, gak nyambung Pak. Oh, itu mah Bapak cuma salah metodenya aja. Elliot, kalau kamu punya uang 5.000 terus Papa ambil 3.000, uang kamu sisa berapa? 2.000. Kalau uang di dalam kantong kamu ada 7.500 rupiah, dikali 33 dibagi 619, ditambah kalkulator 4.225 dikurang 1.843.920 rupiah sama dengan berapa Elliot? Minus 1.843.455,16 rupiah. Apa iya? Kalau selembar uang kertas 100 ribuan, kita asumsikan seberat 0,75 gram. Coba kamu hitung gaya velocity-nya pada kecepatan 7,5 meter per detik, dan dalam frekuensinya melawan arah angin dengan tekanan sebesar 42 Newton. Berapa lamakah uang 100 ribuan itu akan kehilangan gaya momentumnya sampai jatuh menyentuh tanah? Massa bobot harus dikondisikan dengan daya tarik gravitasi bumi dalam satu satuan waktu. 23.272 detik secara bertahap dan berulang. Masa sih? Oh my god! Elliot itu kamu hitung di luar kepala? Maaf ya Pak Snow, saya sudah lancar tadi. Sepertinya Elliot kena jenius. Enggak Pak, dia cuma anak cindo. Permisi. Di sini toko alat tulis ya? Iya Bu, betul Bu. Cari apa ya? Aku ingin memberikan kado untuk ulang tahun anakku. Oh, kalau boleh tahu anak Ibu cewek atau cowok? Jadi bisa saya bantu sarankan. Laki-laki, masih TK. Oh, cowok ya? Gimana kalau ini Bu? Ini keluaran terbaru versi paling canggih. Itu apa ya, Dek? Maaf lah, Ibu tak bisa melihat. Astaga, ternyata Ibu itu... Ini kotak pensil Bu, ada kalkulator dan banyak tombolnya. Dijamin anak Ibu pasti suka. Wah, boleh tuh. Berapa harganya? Sebenarnya harganya 60.000 sih. Spesial buat Ibu 30.000 aja. Murah kali lah. Tolong bungkuskan ya, Dek. Siap Bu. Nah, sekarang kau bantu Ibu tengokkan lah. Yang mana uang 100.000, yang mana 20.000. Aku tak nampak, Dek. Ya ampun, sumpah aku tuh gak tega banget. Kasihan liatnya. Di tangan kanan Ibu 100.000, di tangan kiri 20.000 Bu. Nah, Dek. Terima kasih ya. Senang bisa berbuat baik. Makasih banyak ya Bu. Mana kembalian 70.000-nya, Dek? Lah, udah tadi kurangin harga, gak balik modal, nombok pula. Rugi dong. Nih ya Bu. Sudah jauh kan? Cuan kita. Bukan yang terakhir warna hijau, bukan warna biru. Bentar, coba kita zoom dulu ya. Ini menurut kalian warna hijau kah? Kok aku bilang warna biru ya? Oke, biar nggak curang, aku beli satu lagi nih. Kita buktiin bareng-bareng aja, kita cari warna birunya. Oke, langsung aja kita buka. Aku bakal lebarin biar kelihatan semua. Yang pertama, aku nggak gigit semua guys, aku cuma gigit bagian luar coklatnya aja. Ini udah kelihatan nih, ini warna apa guys? Oke, supaya kelihatan lebih jelas, aku bakal rontokin coklatnya. Pisahin coklat sama isinya. Dan ternyata warna oranye guys. Yang kedua, sama kayak yang tadi, aku nggak gigit terlalu dalam guys. Ketemu dong. Nah, ini coklat sebenarnya warna hijau atau warna biru ya? Ayo kita kupas supaya lebih jelas. Aku bakal bersihin sampai tinggal sisa isinya aja. Ini nggak aku cut-cut ya. Nah, ini warna apa nih guys? Kalau menurut kalian ini warna apa? Hijau kah? Biru kah?
Coba aku gigit dulu. Kita lihat bagian tengahnya. Anak metal ngangguk-ngangguk, anak dugem, ayo geleng-geleng. Kita sama dia beneran angguk kira terus FYP dong, Snow. Oh, rasa apa ini? Perasaan gue kok gak enak banget ya. Curang gimana kalau kita ikutan? Ya dapat, tinggal gabungin aja deh. Hah, maksudnya? Penasaran hasilnya? Anak metal ngangguk-ngangguk, anak dugem, ayo geleng-geleng. Geleng-geleng. Aku pusing. Sama. Ya, silahkan. Make me your Aphrodite, oh make me your one and only. Ada audisi nyanyi ya? Next. Make me your Aphrodite, oh make me your one and only. Next. Make me your Aphrodite, oh make me your one and only. Kok gak ada yang bener sih? Make me your Aphrodite, oh make me your one and only. Selamat bergabung. Aku. So guys, karena di FVP gue lagi seliweran tren Yara dan gue lagi ada makanan nih, ayo kita mukbang. Jadi ini tuh mochi ya guys ya. Yusho. Enggak dong, itu tren yang lain lagi ya guys ya. Jadi ini mochi ada 4 rasa guys. Ini yang strawberry, yang oranye ini mangga, coklat, sama yang terakhir susu guys. Ini langsung buka aja kali ya. Wow. Kayak gini guys. Wangi sih strawberry-nya. Ahem, ya Robun, anun mukbangan, mochi, yare. Dalamnya tuh ada kayak bolu gitu guys. Yang kedua kita cobain, mak. Yang kedua aku mau cobain rasa coklatnya guys. Wah, sama sih, dia dalamnya juga ada bolu gitu. Aku lebih suka yang coklat sih. Lanjut yang warna oranye nih guys. Katanya sih rasa mangga. Iya sih, wanginya mangga. Ya iyalah, sekarang gue mau bikin trennya pakai suara kodam gue guys. Ya Robun, anun mukbangan, mochi, yare. Menurut gue sih enak sih. Makan gue lapar ya. Terakhir yang rasa susu guys. Ayo kita coba. Ya Robun, anun mukbangan. Gimana tadi? Ya Robun, anun mukbangan, mochi, yare. Ini tuh vanilla banget guys. Next, mukbang apa lagi nih kita? Komen. Buset, koleksi koper kamu banyak banget, Celo. Kemana kata papa Celo harus saling berbagi. Makanya Celo mau sumbangin koper-koper ini ke teman-teman yang lebih membutuhkan. Wah, mulia sekali hati kamu, Celo. Gitu aja pamer, kamu sengaja mencari muka ya, Celo? Enggak kok. Kamu tuh Cia, punya mata tuh dipakai. Udah miskin, tuh mata cuma buat pajangan doang. Kamu gak lihat apa? Dari tadi aku cuma unjukin koper satu warna aku yang lebih mewah dan mahal daripada punya Celo. Enggak, lagian Celo bisa koper Celo soalnya lucu-lucu. Yang setuju? Oke, Celo mau buka koper pertama Celo. Lepas kait penguncinya terus tinggal angkat aja. Bagian dalamnya kayak gini, ada paper plate juga. Kopernya terbagi jadi 2 sisi, kiri dan kanan. Kita dapat crayon, spidol, pensil warna, cat air, dan perlengkapan mewarnai lainnya. Totalnya sampai 128 piece. Sekarang giliran aku, lihat deh, bagus banget kan? Ada krayon, spidol, cat air, pensil warna, dan peralatan lainnya. Totalnya sampai 70 piece. Ini koper kedua Celo, gambarnya unicorn juga. Ayo kita buka. Bagian dalamnya kayak gini guys, ada 2 tingkat di sisi kiri dan kanannya. Tuh, Celo angkat ya biar kelihatan. Kita dapat pensil warna, spidol, cat air, crayon, dan perlengkapan mewarnai lainnya. Totalnya sampai 145 piece. Ini koper kedua aku guys, jangan kaget ya, banyak banget loh isinya. Ada spidol, krayon, pensil warna, cat air, dan peralatan lainnya. Totalnya sampai 150 piece. Ini koper ketiga Celo dan jujur ini yang paling berat guys, soalnya bertingkat-tingkat gitu. Kita dapat buku gambar juga nih. Siap, Celo tarik ke atas ya. Hayo, ada berapa tingkat? Yap, benar banget, ada 3 tingkat di sisi kiri dan kanan. Kita dapat spidol, pensil warna, cat air, crayon, dan perlengkapan mewarnai lainnya. Totalnya sampai 133 piece. Ini koper ketiga aku, kalian jangan ngiler ya, soalnya isinya lengkap banget loh. Tuh kan, apa aku bilang? Ada spidol, krayon, cat air, pensil warna, dan peralatan lainnya. Totalnya sampai 200 piece loh. Kalian tim siapa guys? Komen! Lihat nih kotak pensil Celo, banyak tombolnya, terus ada kalkulatornya pula. Hah, kalau cuma kalkulator doang mah kok juga punya. Kotak pensil kamu bisa dicoret-coret gini nggak? Kalau mau dihapus tinggal tekan tombol aja, praktis banget kan? Kalkulator aku sih tersembunyi ya, harus dibalik dulu, jadinya udah pasti aman dari guru. Wah, kotak pensil kalian canggih-canggih semua ya. Ya iyalah, ini kan kotak pensil anak sultan. Kamu yang cuma anak orang miskin mana mungkin sanggup beli. Cia udah senang dan bersyukur banget kok punya kotak pensil, walaupun bekas. Udah deh Cia, basi. Gak usah pura-pura salah gitu, pakai cara jual kesedihan segala. Biar apa? Biar dikasih angin.
kamu. Ais, lo bisa diem gak sebelum kesabaran gue habis? Cia, ini buat kamu. Maaf ya, Elliot. Gak usah, Cia gak bisa terima. Ambil aja, Cia. Gak usah didengerin, Cia. Koko niatnya emang kasih kamu kok. Iya Cia, lagian aku gak mungkin pakai yang pink cowok gini kan? Cello, Elliot. Makasih ya, lucu banget. Yang setuju, like. Apaan sih? Lebay deh, masih bagusnya juga punya aku. Oke, ayo kita cobain tombol-tombol di kotak pensil Cia. Yang ini buat serutan. Tombol ini buat ngambil pen atau pensil tanpa harus repot-repot buka. Tombol yang ini buat kalkulator. Ternyata guys, dia posisinya di bawah gitu. Pencet on dulu, nyala guys. Kita tes ya, 7 kali 2 sama dengan 14. Tombol terakhir ini buat taruh penghapus. Tuh, kalian bisa tulis nama di sini dan bagian belakangnya kayak gini. Gimana guys, lucu nggak? Komen. Hah, bosan banget gak sih? Nomor Squid Game lah, kuy. Gas. Kalian tahu nggak, katanya Squid Game itu diangkat dari kisah nyata loh. Serius. Oh, kalau nggak salah tragedi Brothers Home di Busan tahun 1976 sampai 1987 bukan? Yap, jadi pada tahun 1988, Korea menjadi negara tuan rumah untuk Olimpiade musim panas. Dan pemerintah Korea pun berinisiatif untuk melakukan semacam program pembersihan gelandangan. Hah, jadi pada diambilin dari jalanan gitu? Ya bagus dong. Masalahnya jadi semua-muanya sampai anak kecil pun ikut diangkut. Waduh, ada seorang anak laki-laki berusia 12 tahun bernama Jung yang ikut pamannya dari desa ke kota. Namun saat ia sendirian, ia malah ditangkap petugas dan dibawa ke kantor polisi. Udah gitu, nggak lama ada van putih datang. Terus polisi bilang kalau itu jemputan buat ngantar mereka pulang ke rumah mereka masing-masing. Sebelumnya orang-orang yang berkumpul di kantor polisi tadi diberikan minuman sehingga mereka tertidur selama perjalanan. Nyampe-nyampe mereka semua ada di sebuah fasilitas yang namanya Brothers Home. Dindingnya tinggi bet, terus pintunya juga bisa dibuka dari luar dan ada penjaga bersenjata. Mereka pun diberikan seragam berwarna biru yang selalu wajib mereka kenakan setiap hari. Lalu nama mereka diganti menjadi angka atau nomor. Kalau mereka ngelawan atau nggak nurut, langsung dijual di tempat. Bejir, mirip banget sama Squid Game, boy. Jangan bilang nomor si Jung 456 lagi kayak Gihun. Di sana mereka disiksa, dipaksa bekerja tanpa henti, dan diperlakukan secara tidak manusiawi. Belum lagi mereka cuma dikasih makan ala kadarnya, cuma ngotor-ngotorin gigi doang, mau tidur aja, ranjangnya bertingkat, ala-ala Squid Game gitulah. Karena sebenarnya kapasitas tempat itu hanya untuk 500 orang, tapi malah menampung sekitar 4.355 orang di dalamnya. Parah banget dah. Akhirnya kasus ini pun terkuak oleh seorang jaksa bernama Kim Yong-won, dan pada tahun 1988 Brothers Home resmi ditutup. Lebih dari 657 orang diperkirakan tewas secara ilegal. Dan yang lebih gongnya lagi, ditemukan lebih dari 100 manusia yang tidak teridentifikasi bertebaran di sekitar area Brothers Home itu. Hah?